play record. Ini udah ya, udah record kan ya? Udah. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Galukirna Putri dari Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Edupreneur di semester 5 ini, di sini saya akan mewawancarai satu narasumber di bidang wirausaha pendidikan yang sedang berada di samping saya ada Kak Gesa Karisma yang memiliki les privat di lingkungan sekitarnya. Yuk simak baik wawancara saya dengan Kak Gesa Karisma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Ya, siang, Kak. Kak, saya izin bertanya ya mengenai wirausaha Kakak, mengenai bidang pendidikan. Boleh. Apa, Kak, yang membuat Kakak membuka les privat ini? Jadi dulunya memang berawal dari saya emang ambil studi di PAUD ya. Jadi S1-nya PG PAUD, terus saya ambil lagi S2-nya ambil PAUD juga. Dulu emang sempat pernah bekerja di salah satu perguruan tinggi. Iya. Habis itu saya menikah. Setelah menikah saya tidak lanjut bekerja lagi di perguruan tinggi negeri karena memang pengen ikut suami. Yeah. Nah di situ saya pengen tetap mengaplikasikan ilmu yang saya dapat selama ini, tapi di jalur yang non formal gitu. Iya. Nah makanya saya coba membuka. Sebenarnya ini awalnya bukan langsung tempat les bimbel gitu, tapi awalnya arena main playground gitu, yang terinspirasi dari playground yang ada di mall-mall yang ada di kota besar itu. Cuman saya pengen bukanya itu di rumah saya yang ada di kota kecil ini. Nah, otomatis kan saya harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, akhirnya saya bukalah arena main dengan alat permainan yang sederhana. Nah, kemudian tidak cukup itu saja karena saya ingin mengembangkan bidang yang lainnya juga. Artinya saya juga buka kelas edukasi untuk anak usia 6 bulan sampai usia 6 tahun. Jadi waktu itu saya buka kelas-kelas yang bisa diikuti secara harian, cuma 1 kali, 2 kali seperti itu. Jadi tidak terikat berkepanjangan gitu. Jadi saya menyebutnya kelas pop-up. Kemudian berkembang juga akhirnya menjadi kelas-kelas yang berupa paket bulanan seperti itu sampai ya jalan sejauh ini masih tetap tersedia kelas-kelas paket harian juga tetap ada, layanan kelas arena bermain playground juga tetap jalan. Oh gitu, iya. Jadi emang dari awalnya background-nya dari pendidikan ya, Kak? Iya betul. Oh iya. Terus berapa banyak, Kak, anak yang ikut les privat yang Kakak pada awalnya buka ini pada saat merintis karir ini? Kira-kira berapa dulu, Kak? Oke, jadi saya sebelum buka tempat usaha bisa bilang bimbel ini tuh saya mulainya waktu sebelum nikah. Jadi justru pada saat saya bekerja di perguruan tinggi. Karena saya merasa saya sangat minim sekali pengalaman. Jadi saya sempat juga ikut menjadi pendidik PAUD di salah satu lembaga PAUD. Kemudian sore harinya saya mengajar di perguruan tinggi. Nah, ketika di waktu-waktu senggang itu, setelah pulang kerja ya kalau nggak salah, habis maghrib itu saya coba buka les privat untuk tetangga-tetangga sekitar gitu. Nah kan sebenarnya sih secara nggak sengaja kan saya suka posting beberapa kegiatan saya bersama anak-anak itu di sosmed kan, di Instagram. Nah, ternyata ada salah satu follower yang tertarik. Dikiranya saya beneran buka kelas, padahal awal-awal sih cuma iseng-iseng sih ngajak main tetangga gitu. Cuman emang suka mendokumentasikan aja gitu. Nah, ketika beliau itu bertanya,
Mbak buka kelas ya, boleh daftar nggak? Nah, ini kan seperti kayak gayung bersambut gitu kan. Akhirnya, oh ya saya buka kelas gitu. Padahal memang awalnya belum meniatkan diri untuk buka. Akhirnya, yaudah beliaunya mendaftar. Akhirnya ya saya jalani sesuai apa ya program yang memang saya tawarkan. Terus berkembang lagi, bertambah. Saat itu masih 3 sih ya awal-awal tahun 2015-2016 tiga anak itu. Oh iya. Terus kemudian sempat vakum juga setelah menikah itu vakum, kemudian punya anak, terus punya anak usia 6 bulan kalau nggak salah. Sorry, 1 tahun itu Oh iya. kita mulai mengembangkan di yang seperti sekarang ini, yang krucil ini gitu. Gitu. Ya. Jadi cara mempromosikannya dari awal nggak sengaja ngajar tetangga, malah pada tertarik gitu ya Kak. Iya Terus, betul, jadi nggak sengaja. oh iya iya. Terus untuk mempromosikannya pada sekarang nih Kak, saat udah itu apakah masih sama dalam bentuk media saja atau bagaimana Kak kira-kira? Sejauh ini saya memang lebih prefer untuk melakukan promosi dan marketingnya memang itu menyasar sosial media khususnya Instagram gitu Oh, kan. Kalau kita apa namanya mempelajari atau menganalisis itu kan ada apa ya, sebenarnya ada Facebook, ada Instagram, dan itu sebenarnya penggunanya usernya pun juga punya karakteristik yang berbeda. Nah ternyata kebanyakan memang customer-nya Krucil ini rata-rata sih memang pengguna Instagram gitu. Jadi tetap ada sih yang Facebook, tapi hanya beberapa, tidak sebanyak yang ada di Instagram. oh seperti itu. Lalu Kak, siapa saja target Kakak dalam bisnis Kakak dalam bidang pendidikan ini Kak? Jadi targetnya sama seperti apa ya, peruntukan usia pendidikan anak usia dini ya. Jadi target usianya 6 bulan sampai usia 6 tahun sebenarnya. Namun ada juga sih saya melakukan pengembangan untuk kelas-kelas seperti ekstrakurikuler untuk anak-anak itu diperuntukkan untuk usia 7 sampai 10 tahun gitu. Cuman memang mayoritas ada di usia yang paling banyak peserta didiknya di usia 2 sampai usia 6 tahun. Oh iya iya. Lalu kemudian berapa Kak durasi yang ditetapkan pada tempat bimbel Kakak? Kira-kira berapa lama Kak? Untuk durasi program pembelajaran, jadi dulu waktu sebelum pandemi, durasi kita di kelas kelompok itu 90 menit. Nah, kemudian selama pandemi ini kan kita perlu melakukan protokol kesehatan secara ketat ya. Jadinya kita membatasi untuk pertemuannya jadi maksimal 60 menit saja. Oh, 60 menit saja ya Kak. Ya. Pada saat Kakak membuka les privat ini, itu sendiri atau ada bantuan dari orang lain? Dan misalkan ada, kira-kira siapa Kak yang mendukung Kakak pada saat proses pembukaan les privat Kakak ini? Ini maksudnya bantuan itu berupa tenaga atau yang seperti apa? Tenaga, misalkan mungkin Kakak langsung ngajak teman atau emang Kakak bener-bener sendiri apa gitu? Jadi awalnya waktu yang sebelum nikah itu, yang muridnya masih 3, emang masih saya sendiri, semuanya saya handle. Kemudian ketika saya udah memang serius menekuni ini, saya coba hire satu tim fasilitator untuk membantu saya saat itu. Kemudian bertambah lagi jadi 3 orang lah. Kemudian selama pandemi itu kita sempat benar-benar off dan nggak ada guru yang ngajar lagi. Terus setelah itu kita mencoba untuk bangkit lagi dengan kondisi yang ada, dengan kondisi pandemi, tapi kita berusaha menyesuaikan, ya tetap menjalankan protokol kesehatan gitu. Akhirnya kita nyari lagi tim pengajar, akhirnya jadi tambah banyak. Saat ini kurang lebih ada 8 kalau nggak salah pengajarnya.
Oh, banyak sekali ya, Kak. Udah 8. Subhanallah. Iya, karena itu apa namanya memang kita kebanyakan kan private ya. Iya. Jadi satu pengajar itu menghandle satu anak dan otomatis jika anaknya bertambah ya Hmm? harus nambah lagi Oh, gitu. pengajarnya gitu. Oh, iya, iya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk sistem pembayaran sendiri, Kak? Sistem pembayaran di tempat bimbel Kakak itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Kalau sistem pembayaran di sini kita sistemnya adalah bayar di depan bisa melalui transfer bank atau bisa juga cash melalui admin kami. Oh, iya. Eh, Kemudian untuk sistem belajar itu sendiri, Kak, pada tempat bimbel Kakak itu seperti apa ya, Kak? Apakah memiliki perbedaan dengan bimbel lainnya atau sama saja seperti bimbel lainnya? Nah, karena usaha bimbel saya ini kan emang diperuntukkan untuk anak usia 6 bulan sampai 6 tahun yang mana mereka masih sangat apa ya menyukai lingkungan yang seperti taman bermain. Jadi sengaja sih di Krucil ini memang kita ciptakan suasana seperti taman bermain kayak gitu. Jadi banyak alat permainannya, kemudian apa media belajarnya pun juga media belajar yang alat permainan edukatif. Jadi dia punya nilai edukatif. Jadi kita nggak pakai alat permainan yang asal-asal buat main seneng-seneng aja, tapi dia juga bisa punya unsur edukasi untuk anak-anak gitu. Jadi disitulah perbedaan bimbel bimbel saya dengan bimbel yang lain. Keunggulannya di situ. Jadi di alat permainan yang digunakan adalah alat permainan edukatif. Juga di tempat saya ini ada satu program unggulan yaitu pembiasaan literasi dengan membacakan buku menggunakan metode read aloud atau membacakan nyaring gitu. Jadi mereka anak-anak yang di Krucil ini mereka nggak cuman senang aja main di sini, tapi mereka juga mendapatkan edukasi dari para fasilitator, dari para pengajar, plus juga mendapatkan seperti apa ya pembiasaan membaca buku, pembiasaan literasi seperti itu. Seperti itu ya, Kak. Sangat berbeda sekali dengan yang lain-lainnya. Iya, betul. Untuk benefit apa, Kak, yang Kakak dapatkan ketika Kakak membuka les privat ini, Kak? Benefit untuk saya sendiri, Iya. oke. Okay. Benefitnya adalah kan kita sebagai manusia itu tetap butuh eksistensi ya. Iya. Yang pastinya saya punya wadah untuk menuangkan ide-ide saya. Kemudian saya juga bisa menjalin silaturahmi dengan banyak apa ya para pendidik yang mana mereka tuh sebenarnya nggak semuanya dari apa ya dari jurusan pendidikan keguruan, tapi juga beragam. Ada yang memang dari psikologi, kemudian dari jurusan lainnya, dan disitulah saya merasa mereka kan calon orang tua juga, jadi mereka pastinya sangat apa ya sangat membutuhkan sekali ilmu tentang kepautan ini. Dan nantinya mereka juga akan menggunakannya sebagai bekal ketika mereka menjadi orang tua kelak. Itu. Terus kemudian saya juga jadi punya kesempatan untuk melebarkan sayap di dunia online karena Krucil juga saat ini membuka kelas online juga. Kan otomatis target kita bukan hanya lokal di Kertosono dan Nganjuk saja. Yeah. Jadinya kan dengan adanya online kita bisa menyasar ke seluruh Indonesia. Bahkan sempat ada sih peserta kelas online Krucil itu yang dari mancanegara, dari Malaysia. Karena ada juga. Keren banget, Kak. Keren-keren rumah Krucil ini. Oh iya, Kak. Berarti Kakak sudah memiliki nama ya, Kak, yang bisa dikenal bagi lingkungan sekitar dan orang lainnya ya, Kak? Ya, saya memilih.
nama Krucil ini. Krucil Oh. rumah main anak. Oh, itu namanya itu dapat dari mana tuh Kak kira-kira? Ide nama yang Kakak buat. Oke. Jadi saya memilih nama Krucil itu karena namanya unik dan ketika orang mendengar itu udah tahu oh ini nama tempat yang identik sama anak-anak gitu, Krucil gitu. Oh iya ya. Oke. Jadi lebih mudah diingat juga kan. Oh iya ya. Oke. Mungkin Kakak bisa berikan tempat di mana saat Kakak live streaming atau di Facebook kah atau di Instagram kah? Mungkin Kakak bisa Tadi kasih. biasanya, biasanya kita melakukan live streaming itu ya. Hmm? Kalau dulu waktu awal pandemi memang Krucil itu membuka kelas melalui YouTube, ya kan? Iya. Nah, berhubung di YouTube itu setelah mengobservasi gitu, ternyata di YouTube itu jadi kayak minim interaksi kan. Sedangkan Iya. kalau anak-anak belajar itu kan diperlukan adanya interaksi antara pengajar sama murid. Iya betul. Nah, akhirnya dari YouTube itu kemudian saya beralih di Zoom. Kelas kami itu lewat Zoom meeting gitu. Jadi di Zoom itu memang ada interaksi. Jadi kita tetap bisa membacakan buku, kemudian anak-anak bisa menanggapi buku yang kita bacakan, kita bisa main tebak-tebakan, mereka bisa menjawab pertanyaan, kemudian saling menyapa teman-teman yang lain. Jadi lebih suasana tuh jadi lebih hidup gitu loh, menggantikan keterbatasan kita meskipun hanya lewat online, hanya menatap di laptop atau layar iPad, tapi masih tercipta interaksi gitu. Oh, iya. Biasanya juga kita mungkin sesekali ada live untuk membacakan nyaring atau sharing tentang parenting juga, yang mana biasanya kita diajak kolaborasi sama beberapa komunitas untuk sharing seputar parenting kayak gitu di Instagram. Oh gitu. Berarti sangat luas sekali ya Kak jangkauannya. Ya, karena saya pengennya meskipun Krucil ini ada di kota kecil, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu. Oh iya. Keren. Terima kasih ya Kak Gesa Karisma atas waktunya yang telah diberikan. Saya dapat banyak ilmu yang bermanfaat sekali di hari ini. Ya udah. Iya. Ya udah, sekian wawancara saya dengan Kak Gesa Karisma. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.